Akhir-akhir ini muncul juga beberapa penulis tuh bikin buku judulnya Su, Suwung. Nah, su, penulis yang lain juga bikin su, Suwung gitu kan. Nah, sementara Ki Nuryanto dulu juga pernah bikin suung terapi. Suwung Terapi. Lebih lama itu, Nah, lebih kayaknya awal ini itu. relate untuk kemudian dibahas pada kesempatan kali ini supaya cakrawala berpikir kita itu bertambah. Gitu. Monggo Ki. Oke, terus Mas Hendra. Pertanyaan menarik ya. Saat kita berbicara dunia Jawa, khususnya berbicara suung, itu kan akan muncul multi persepsi jika dikaitkan pada tatanan spiritualitas. Tapi kalau kita berbicara secara harfiah, suung itu banyak orang Jawa memaknai sebagai kosong. Hmm, Dalam bahasa Inggris is nothingness atau emptiness, nothingness, emptiness. ya kan? Ketiadaan. Tapi dalam konteks yang sebenarnya, saat kita berbicara suung, ada dua hal yang harus kita pahami. Itu contoh, rumah yang kosong dari penghuni yang bernama manusia, orang Jawa memaknainya kosong atau suung pada manusia. Tapi secara energi itu nggak kosong. Maka ada muncul istilah kosong adalah isi, isi adalah kosong. Kosong. Gitu. Saat kita melihat pada tatanan fisik, mostly pastinya itu kosong. Tapi kalau kita melihat pada tatanan energi, kosong itu nggak pernah ada. Jadi kalau kita melihat kosong di permukaan pada tatanan lintas benda saja, kita hanya akan melihat, oh nggak ada orang, nggak ada benda, nggak ada batu, nggak ada penghuni. Tapi kalau kita melihat energi, tidak pernah terjadi yang namanya kosong. Karena energi contoh, ada gelas, gelas kosong coba. Ada nggak? Supaya relate lah contohnya gitu. Dan gampang le, le ngomong nih. Kalau kita berbicara suung sambil nunggu nggak apa-apa. Kalau kita berbicara suung secara fisik, ya suung itu ya tidak ada gitu. Nah, contoh gini nih, Mas Amit. Kalau saya mengatakan apa gelas ini berisi, nggak ada loh, Gak ada. secara fisik. Mm-mm. Tapi kalau energi, ada dia. Ada. Kalau udara, ada dia. Maka saat kita berbicara suung, kita berbicara lapisan-lapisan kesadaran. Apakah suung itu terhenti pada tatanan, contoh begini, gitu. Ini ada, begitu saya ambil, dia akan jadi suung secara fisik. Tapi secara energi, tidak. Secara atensi, tidak juga. Secara vibrasi, sudah pasti tidak. Dan secara udara, dia ada. Maka berbicara suung, kita akan berbicara multi penafsiran. Ya minimal dua lah. Suung secara fisik atau suung secara energi. Yang banyak orang Jawa maksud adalah suung dari fisik. Pertama. Kemudian kedua, saya dulu ke Amerika pertama, saya mengajarkan satu teknik terapi namanya suung terapi. Sekitar tahun 2016 lalu gitu. Lumayan saya berpikir keras untuk menerjemahkan istilah suung dalam bahasa Inggris gitu. Apa sih? Apakah suung ini nothingness atau emptiness? Bahasa Inggris itu kan atau absent from something gitu. Nothing is gak apa-apa gitu. Kalau empty berarti tadinya dia full kemudian disuntek berarti dia kosong gitu. Lah, suung kalau kita kaitkan pada pola pikir maksudnya suung pada apa? Gitu. Gak mungkin kita mengosongkan pikiran ini, gak mungkin. Yang ada adalah kita mengosongkan persepsi. Oke, paham ya? Jadi nggak bisa manusia kalau suung dimaknai sebagai mengosongkan pikiran, nggak bisa. Saat pikiran kita suung, berarti ada dua kemungkinan. Satu, kita pingsan, yang kedua mati. Tapi kalau suung dari persepsi, iya. Orang Jawa memaknai suung pada tatanan ketuhanan itu suung dari selain Allah. Berarti ada Allah di situ. Paham sampai di sini? Lah, lalu bagaimana suung bisa membantu dalam dunia terapi? Ho'oponopono saat saya belajar di Hawaii, salah satu tujuan akhir dari Ho'oponopono adalah nothingness atau suung. Saya menulis di buku itu. Saat data-data kemarahan, kebencian, ketakutan, whatever itu, hilang, kita akan kembali kepada zero. Zero, emptiness, atau nothingness, gitu kan. Intinya sama. Cuman kalau Ho'oponopono, zero dari apa? Dari kelekatan data-data yang menghambat kita bertumbuh. Data-data dari masa lalu, data-data dari masa kecil atau disebut dengan data-data inner child gitu. Itu. Kemudian
Saat suwung diterjemahkan dari psikologi, orang-orang hanya akan melihatnya psikologis. Tapi kalau Jawa itu kan melihatnya kan sesuatu itu pasti berlapis gitu. Karena sangkan paraning dumadi. Ada sesuatu pasti ada penyebabnya. Ada sesuatu pasti ada pemicunya. Contoh begini. Suara. Apa bentuknya? Udara. Apa bentuknya? Tapi di mana suara itu muncul dan bagaimana muncul? Satu, akan ada suara kalau ada benturan. Oke? Oke, saya ulang lagi. Saat kita berbicara suara, bentuk kayak apa? Nemu nggak? Oh, enggak, nemu. Masih nemu? Enggak. Tapi kita bisa melihat atau memicu sumber suara. Nomor satu, suara itu akan ada kalau ada benturan. Oke, yang kedua kalau ada gesekan. Maka membran suara kita itu kan, terus yang ketiga karena ada getaran. Oke? Nah, suara apanya yang akan dipermasalahkan? Pemicunya atau bentuknya? Lah, memori di dalam tubuh kita, di psikologi itu dibentukkan, Mas. Ada salah satu cerita di Serat Centini, salah satunya adalah mengekspresikan sebuah emosi menjadi benda. Ada yang jadi anjing, ada yang jadi babi, sehingga kita bisa kenali. Kenapa kita tidak bisa mengenali emosi kita? Karena tidak tahu bentuknya. Nah, suwung dalam ilmu Jawa adalah kita kembali kepada kekosongan persepsi selain Tuhan. Oke, paham? Secara fisik, suwung bisa dimaknai seperti gelas ini tadi, suwung tan ono opo-opo. Secara fisik. Tapi secara non-fisik, suwung itu tidak akan pernah terjadi. Karena energi pasti ada, atensi pasti ada. Nah, kita mengosongkan persepsi selain Tuhan, disebutlah suwung dalam pemahaman Jawa. Itu, Mas. Oke. Berarti semua identitas, semua persepsi sudah larut semuanya menjadi yang apa tuh namanya, yang disebut sebagai kekosongan yang sadar itu tadi. Yes. Menyengaja kosong berarti mengosongkan sesuatu selain Tuhan, jika konteksnya adalah ketuhanan. Apa itu? Saat kita duduk meditasi contohnya, kenapa saya nggak bisa hening gitu, nggak bisa mengosongkan pikiran? Pikiran tuh nggak bisa kosong, kecuali kita hilang kesadaran, lost atau pingsan gitu kan. Yang ada adalah menyempitkan fokus atau meniadakan persepsi selain maksud tunggal itu tadi. Ada yang menyebut sang tunggal, sang esa, sang guru sejati, sang manunggaling, apapun namanya. Nah, fenomena suwung tadi yang saya alami dan yang saya pelajari dari guru adalah menyuwungkan pikiran dari entitas selain Tuhan. Tapi apakah suwung itu betul-betul terjadi? Tidak akan pernah terjadi. Maka Tong Sangcok ngomong suwung adalah isi adalah tidak ada. Karena saat Anda meniadakan isi yang benda, Anda tetap akan meninggalkan isi yang berupa energi. Nah, saat Anda meniadakan isi dari persepsi selain Tuhan, ketuhanan itu akan tetap ada. Cuman kita hanya akan mampu melihat manakala asumsi-asumsi fisik ini kita tiadakan. Asumsi-asumsi emosi yang menghambat itu kita pinggirkan. Kekhawatiran, ketakutan, persepsi yang berlebihan, keterikatan masa lalu, kekhawatiran tentang masa depan. Itu pelan-pelan kita hilangkan. Gimana caranya? Pasrah pada kekinian. Gimana namanya pada kekinian? Iya, pasrah pada kekinian. Gimana namanya pasrah pada kekinian? Ya sudahlah, yang terjadi saya nikmati. Pasrah bukan berarti pasif ya. Pasrah yang ada adalah, oke, aku biarkan tubuhku menemukan titik sempurnanya. Berarti dia pasrah pada proses itu, namanya pasrah pada kekinian. Aku biarkan pikiranku lompat-lompat, toh ujungnya dia akan diam. Mas Indra pernah lihat gasing? Ya. Gasing itu kan, pertama muter dia pada titik puncak dia seakan tidak berputar lagi. Nah, suwung bisa dianalogikan seperti itu. Seakan-akan tidak ada, tapi sebenarnya ada. Ya kan? Cahaya, saat kita melihat cahaya itu terlalu dekat, seakan-akan tidak ada cahaya. Ya. Padahal sudah dekat lah. Suwung Jawa lebih kepada itu. Kalau dalam perspektif Barat, untuk menuju suwung, biasanya pakai teknik metode apa? Ya, oke. Yang saya ajari pada waktu itu, untuk masuk pada MTNS, Barat itu, balik lagi ngomong Barat itu kan, Barat itu terkenal karena meneliti. Objek penelitiannya adalah Timur. Kalau nggak Tibet, Jepang, India, Mesir, of course Indonesia. Yeah. Khususnya Jawa. Nggak akan beda.
Mereka melakukan bypass emosi dengan menyampaikan fisiknya. Lama-lama kan los. Katarsis. Katarsis, Jabaris, dynamic meditation. Salah satunya adalah itu. Kemudian yang kedua adalah dengan surrender but never give up. Apa meneh kuwi arti? Surrender but never give up. Pasrah ning gak menyerah. Piye lah jelas iki. Pasrah ning gak nyerah. Artinya gini. Wis pokoknya terserah Gusti. Itu kan pasrah kepada keadaan, tapi tetap kita percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi kita, gitu. Apa maksudnya? Kita meniadakan sebuah kemungkinan terjadi selain kemungkinan yang dihadirkan oleh Tuhan. Jadi satu, membypass emosi itu dengan gerak-gerak katarsis. Kemudian yang kedua, surrender but never give up. Bisa dengan mantra. Bisa di barat itu juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada tradisi-tradisi muter itu. Oh iya. Sufi. Suku Maya melakukan itu, whirling, ya kan? Secara alami, manakala tubuh kita lelah, kita akan hanya masuk pada satu titik. Pusaran Ka'bah, pusaran apa gitu. Barat melakukan itu. Kalau banyak kan orang-orang Barat yang juga menawarkan konsep very viral meditation, itu apakah juga sama sebenarnya esensinya? Sama, gitu. Referral itu kan dalam bahasa teknik komputer, referral itu kan alat bantu. Kita ini punya alat bantu penglihatan yang sebenarnya itu juga bisa kita pakai selain pandangan pertama, itu pandangan yang depan ini. Kanan kiri ini adalah alat bantu, gitu. Kalau kita terbiasa memperluas kesadaran pandangan kita atau visual kita akan punya kesadaran yang luas. Kenapa kita hanya fokus pada objek yang di depan hitam kita ini? Karena kita nggak pernah melihat sesuatu. Contoh, saya disilat memakai itu. Contoh, mau izin praktek gitu. Saya masang gitu kan. Musuhnya 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira di depan saya ada 5 orang. Mana yang harus saya amati? Lah musuh ini kalau dalam meditasi adalah objek pengamatan atau problem. Sing utama yang harus saya amati. Manakala saya mengamati sampean 1, saya akan melekat. Ini akan terabaikan. Makanya, kira-kira gini. Pelan-pelan. Yang ini ditarik ke sini, yang ini ditarik ke sini. Sehingga lama-lama kesadaran kita adalah aku bisa ngamati ini, ngamati ini, ngamati ini, ngamati ini. Sehingga ruang antara saya dan musuh ini bisa kita atur. Paham maksudnya? Kalau saya hanya begini, saya nggak tahu nih jarak dia sudah seberapa. Lah, musuh dalam meditasi, ya problem itu sendiri. Emosi itu sendiri. Kenapa kita tidak bisa selesai dengan emosi negatif yang kita maknai sebagai negatif? Karena jaraknya nggak pas, Mas. Nggak ideal. Gitu. Terlalu dekat, dia akan melekat. Terlalu jauh, nggak bisa kita kenali. Idealisme dalam meditasi, melakukan pengamatan dengan peripheral view tadi atau peripheral meditation, kita dengan mengatur jarak. Seberapa dekat saya dengan objek itu yang akan menentukan. Nah, saya pernah buat video melatih murid saya, salah satunya adalah saya melewatkan pedang yang tajam di matanya itu. Wah, dia mau pingsan rasanya, udah takut gitu kan. Padahal latihan tangan kosong, oke dia, tapi begitu udah pedang yang lewat, berarti kesadaran yang bermain di sini. Lah, peripheral itu bisa dipakai. Kita memperjauh dengan objek atau memperdekat dengan objek, tapi tetap kita bisa memantau. Ya, kita tidak larut hanya fokus kepada lawan yang di depan saya, yaitu objek utama. Umpamanya kalau dibentukkan, ketakutan, kebingungan, keraguan-raguan, masalah finansial, masalah keluarga, tetap bisa kita kontrol. Kenapa sesuatu tidak bisa kita kontrol? Jaraknya nggak ideal, Mas. Terlalu dekat, sehingga kita terlalu attach, terlalu jauh, sehingga kita bertanya-tanya. Salah satu guru bela diri di Jepang yang saya suka namanya Miyamoto Musashi, pertanyaannya menarik, ini sesuai dengan peripheral tuh. Kalau kamu bermain jurus, apakah kamu bisa mendengar suara daun yang jatuh di sampingmu? Muridnya ngomong, enggak. Oh, berarti kamu hanya fokus ke depan. Oh iya. Oke, berarti peripheral itu salah satu gunanya begitu. Kemudian yang kedua, saat kamu bertarung, kamu naruh fokusmu di mana? Muridnya ngomong, di pedang. Oke, saat pedang mau bergerak, berarti fokusmu terikut sama pedang. Salah. Karena kemudian dilawan. Saat lawanmu bergerak, berarti pikiranmu diambil oleh lawan. Di tubuh saya, saat tubuhmu bergerak, kamu nggak akan bisa ngurusin lawanmu. Peripheral itu kira-kira begitu kalau dalam bela diri. Lalu gimana? Kata Musashi, taruhlah pikiran di tempatnya.
yang siaga. Kenapa? When you move, apabila kamu bergerak, saat kamu meletakkan kesadaranmu, pikiranmu di gerakanmu, ya dia akan jalan-jalan. Atau sebaliknya, manakala kamu fokus pada pedang lawanmu, when your enemies would move, apabila gerakan pedangmu itu mulai dilakukan, pikiranmu akan diambil oleh pedang itu. Maka disitulah kamu mulai dipermainkan. Nah, peripheral meditasi itu kira-kira begitu. Melihat objek dengan jarak yang pas, kita tidak terpengaruh pada salah satu, dan kita mampu bersikap waspada dengan titik ideal kita. That's it. Oke. Nah, cuman untuk membedakan suwung sebagai sebuah kesadaran yang murni dan orang yang lagi lelah batinnya, orang yang lagi ngeblank, itu gimana? Nomor satu, berangkatnya, Mas. Niat, apapun itu, intensi. Niatnya mau kemana, gitu. Contoh, orang yang ngeblank itu kan, satu karena capek fisik, dia ngeblank. Karena kurang tidur, dia ngeblank. Karena nap, atau kurang tidur, dia akibat luka batin, dia ngeblank. Berarti dia tidak membawa tubuhnya, tapi dibawa oleh tubuhnya. Dia tidak membawa pikirannya, tapi dibawa oleh pikirannya. Sehingga jelas, fenomena itu akan ada. Sama dengan amit-amit. Apa efek yang dimunculkan dari ekstasi sama meditasi? Bedanya di mana? Pertanyaannya kira-kira mirip begitu kan? Kalau memang merasakan fly, nyaman, lepas dari beban, gitu. Akhirnya mereka ngambil jalan pintas, Iya. fly dengan macam-macam cara, gitu. Bedanya apa? Efek yang ditinggalkan setelahnya. Berarti pada saat kita menyengaja suwung, misalnya kita lagi diam, tidak berpikir apa-apa, terus kemudian tidak ada perasaan apa-apa, tapi kan kita ada gitu. Nah itu letak suwungnya di situ. Kesadarannya mau dibawa kemana? Suwung dari persepsi yang menghantui, atau kita suwung dari ketakutan-ketakutan itu. Contoh gini, Mas. Coba simpelnya gini. Maka suwung ini kan di pemahaman Jawa itu pemahaman lanjutan, Mas. Maka kita sudah mulai belajar mengenali fisik. Berangkat dulu, kenali tanganmu, kenali kakimu, kenali nafasmu, kenali pikiranmu, kemudian masuklah pada kesadaran suwung tadi. Ada yang menyebut dengan manunggal. Caranya gimana? Kalau kamu dengan fisikmu aja nggak selesai, nggak mungkin bisa suwung. Contoh, pengamatan sempurna kepada tubuh. Tiba-tiba kok nggak enak gitu. Dengan maksud kita pengen fokus dalam meditasi, saya abaikan ini. Salah. Harusnya kita amati. Hai, makasih kamu sudah hadir. Apa pesan yang mau kamu bawa? Tiba-tiba muncul tuh. Oh, kemarin aku pernah marah pada seseorang dan badan sini ini kaku. Ternyata begitu aku mulai fokus, dia mungkin melepaskan beban itu. Satu. Kemudian yang kedua, mulailah kita hening lagi. Tiba-tiba muncul satu sosok bayangan di pikiran. Cret. Dia mati lagi. Kenapa kamu hadir? Oh, ada emosi yang belum saya tumpahkan kepada Bapak. Aku kangen kemarin pada Bapak. Ajarannya kalau dalam meditasi yang vipassana, Bapak terima kasih sudah hadir. Lama-lama dia akan melambat, Mas. Informasi-informasi tentang memori di tubuh, di pikiran melambat, terbentuklah suwung itu. Suwung itu adalah dampak pengamatan kita kepada tubuh, dampak pengamatan pada emosi, dampak pengamatan kepada pikiran. Lama-lama tubuh ini nggak ada yang diamati yang spesifik, dengan sendirinya dia akan masuk pada titik suwung wangwung. Dengan sendirinya dia akan mencari dari mana sumbernya. Ada yang menyebut guru sejati, ada yang menyebut Tuhan. Dengan sendirinya. Apa bedanya dengan pertanyaan tadi? Dampak setelahnya. Ibarat Anda mandi menyengaja, atau kehujanan, bedanya dampak setelahnya. Nah, kehujanan mesti gak enak, Mas. Tapi kalau menyengaja mandi, enak. Sama. Suwung yang diciptakan dengan suwung karena keadaan, dampak setelahnya. Gitu. Tapi kalau dalam falsafah Jawa, kira-kira suwung ini sebagai sebuah akhir dari pencarian spiritual seseorang, ataukah justru ini merupakan titik awal kehidupan yang memang benar-benar autentik, ya, tanpa konstruksi ego atau gimana?
From nothing, something to nothing again. Bahasa Inggrisnya gitu. Dari tiada menjadi sesuatu, kemudian menjadi tidak ada lagi. Pertama dari daun, ya toh. Ternyata dari batang muncul, dari akar muncul batang, ranting, daun jatuh ke tanah, nggak ada lagi daun, yang ada adalah saripati. Sama. Kita muncul dari ketiadaan itu, kemudian muncul dari satu persepsi, keinginan, kehendak, cita-cita, sehingga muncul kelekatan-kelekatan, luka, dan lain-lain. Tapi lama-lama kita akan kembali lagi. Tapi titik kembalinya kepada suung itu kan beda-beda. Setiap orang, ada yang lama sekali karena dia terikat. Ada yang terikat dulu memori tentang pacarnya nggak selesai, terikat dia. Ada yang terikat karena kematian orang tuanya, ada yang terikat karena bisnisnya, ada yang terikat karena ada yang terikat karena kebodohannya. Ilaisa, karena kebodohannya. Dia nggak tahu harus bagaimana memposisikan dirinya, mengkondisikan dirinya, sehingga dari tiada menjadi ada, menjadi... Ini prosesnya lama menuju tiada lagi. Ibarat kelapa, ada yang sudah tua, terus jatuh. Tapi ada udah tua sampai tumbuh nggak jatuh-jatuh, Mas. Itu ada apa? Manusia juga sama lah. Orang Jawa mempelajarilah itu. Sebuah proses falsafah hidup. Ada yang orang amit-amit tua, itu tua meninggal. Ada yang tua mati-mati. Akhirnya muncul istilah gini, jajal ditekoi, dicekelan apa. Kan gitu kan? Coba ditanya, dia punya pegangan apa? Apa punya warisan yang belum dibagi, apa punya ilmu yang belum dilepas, apa punya susu, atau apa? Durhaka sama orang tua. Mesti ada ikatan itu. Keterikatan-keterikatan itulah yang membuat kondisi suwung ini tidak terjadi secara alami. Tapi, kita bisa menyengaja menuju suwung manakala kita sudah berangkat dari akarku sudah baik, batangku sudah baik, keterikatan pada masa lalu dan masa depan sudah selesai, bisa kita masuk pada kondisi. Nah, kalau kita kan sering mendengar ya istilah yang ditawarkan, konsep yang ditawarkan oleh Osho, menjadi langit yang tidak pernah terpengaruh oleh kondisi awan yang berubah-ubah, menjadi laut, samudra yang tidak pernah terpengaruh oleh ombak gitu kan. Kita tahu bahwa segala sesuatu muncul dan lenyap lagi di dalam yang kita sebut sebagai suwung tadi gitu ya. Nah, artinya kan penderitaan, kebahagiaan itu sebenarnya kan hanya gelombang sementara yang melintasi kekosongan yang sama gitu. Jadi itu sebenarnya sama, esensi yang konsep yang ditawarkan oleh Osho itu lewat analogi itu sebenarnya sama, itu suwung. Oh, sama banget. Osho pernah ngomong begini, kemana larinya ombak yang sampai ke pantai? Dia jadi hilang. Dari gelombang, kemudian dia menyentuh bibir pantai. Kemana larinya dia? Kemudian muncul lagi. Sama, emosi kita sebenarnya ini kan netral. Semalam saya sudah ngomong gitu. Tapi dia mulai berpihak, Mas Hendra, manakala kita mulai melekat pada sebuah identitas. Nama, makna, terus teknik, konsep. Itulah yang mulai mau tidak mau mengikat kebebasan persepsi kita. Saya mengatakan mengikat kebebasan. Orang Jawa menyebutnya tan keno kinoyongopa Tuhan itu. Saat kamu masih bisa mempersepsikan Tuhan dengan sebuah bentuk, itu bukan Tuhan. Itu konsep Tuhan. Nah, suwung itu begitu. Manakala kamu sudah bisa menjelaskan tentang konsep kebenaran, itu bukan kebenaran. Itu adalah konsep kebenaran versimu. Sama, suwung di dalam konsep Jawa juga begitu. Kondisi suwung ini marah, sedih, takut, bahagia. Sebenarnya dari hal yang sama. Yang membuat kita bahagia itu karena ada makna yang kita terima. Yang membuat kita tidak bahagia adalah karena ada makna yang kita tolak. Ya kan? Menerima dan menolak ini adalah proses menggenggam. Lah, orang bermasalah. Secara fisik dia menggenggam. Badannya kaku. Tangannya rigid. Kalau bahasa hipnoterapinya rigid konsep. Menolak. Aku nggak suka itu, aku suka ini. Berarti dia menggenggam. Mulailah di situ terbentuk entitas-entitas, pemaknaan, keterikatan. Lah, orang-orang Jawa begitu ditanya Tuhan, who's God? Tan keno kinoyong apa? Adoh raono antara, cedak raono senggolan. Bagaimana mendeskripsikan itu? Jauh tidak ada jarak, dekat tidak bersentuhan. Sing ono kuwi dudu, sing ora ono kuwi sejatine sing ono. Dalam bahasa Buddhis, salah satu guru ngomong begini, what is God? The God is the ultimate reality. Tuhan itu adalah realita yang tidak terbatas. Manakala sudah kita deskripsikan, itu sudah batasan. Nah, suwung dalam batasan, dalam pemahaman Jawa,
Saat kau masuk pada kesadaran yang sudah lagi tidak terbatas, yaitu kesadaran Tuhan, lepas dari kesadaran konsep, disitulah suung itu akan mudah tercipta. Tapi kita kan sangat berat sekali untuk melepas konsep itu. Dari playgroup kita sudah diajari macam-macam nyanyian, ya, ya. Doa Allah mabarik lana minimal kita udah diajari toh. Kemudian SMP, SD dan lain itu kan mengikat sekali, Mas, mengikat sekali. Bahasa NLP-nya adalah frame of mind, ada bingkai-bingkai pemikiran orang itu. Orang yang punya bingkainya adalah intelektual, oh nggak bisa, saya harus tahu nih dasar sainsnya apa. Berarti frame-nya apa? Sains. Kalau orang budaya, saya harus tahu budaya apa namanya, jelas nggak? Kalau orang beragama, frame-nya adalah dalilnya jelas nggak? Nah, kita sebelum kita melepas bingkai itu, kaca itu tetap akan berbingkai. Kita akan tidak mampu melihat sesuatu dengan utuh, kita akan menyaksikan dengan bingkai-bingkai itu. Mungkin muncul pertanyaan begini, lalu gunanya apa kita sekolah? Apa gunanya kita belajar? Apa gunanya kita kuliah? Itu adalah cara untuk kita mengenali ragam-ragam bingkai. Pada titik tertentu, titik manunggaling, kita serahkan. Sehingga bingkai ini kita selehkan. Titik suung itu bisa kita kondisikan, bisa terjadi alamnya. Oke, misal, terlepas dari konsep Jawa, atau kemudian ajaran-ajaran yang lain gitu ya, ya. Ketika kemudian ada seorang guru atau seorang mursyid torikot gitu, terus dia menemukan sebuah frame baru gitu, yang memahami bahwa esensi dari suwung itu adalah ketika kemudian kita sadar bahwa sesungguhnya kita secara fisik, secara nama ini nih sebenarnya nggak ada yang kekal, yang menjadi ibaratnya itu awal dari sumber dari segala sumber, yang paling awal itu adalah sebuah ruang yang tidak terhingga ini, yang memenuhi dan meliputi segala sesuatu yang ada di bumi ini, gitu kan. Nah, kesadarannya itu selalu meluas seperti itu, jadi antara Hendra, antara Ki Nuryanto, semuanya masuk ke dalam ruang itu. Nah, bagaimana, apakah itu kemudian ada titik persamaannya dengan state menjadi suwung itu, bisa nggak kayak gitu? Itu konsep, Mas. Konsep. Nah, itu konsep. Lagi-lagi tadi loh, the ultimate reality. Apa saja yang sudah bisa diteorikan itu konsep. Di ujung-ujung, oh pasti dia orang tarekat nih. Gitu. Pasti itu. Oh pasti dia orang meditasi. Oh pasti dia sains. Itu konsep. Manakala kita sudah berbicara konsep, variabelnya udah panjang, Mas. Wah, orang-orang tarekat, sufi menyebut, Nur Muhammad Suwai, konsep itu. Gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengenal aja enggak Nur Muhammad, agamanya enggak Islam, terus piye terus gitu. Oh, dalam tatanan universal sebenarnya Nur Muhammad, oke. Tapi mereka yang tidak terlahir bahkan tidak bersentuhan secara nyata menjadi Islam gitu. Cara melihatnya apakah dengan nama Nur Muhammad gitu. Berarti kan itu konsep juga. Pertama. Kemudian yang kedua, suwung itu juga istilah. Ya kan? Contoh gini. Sebelum mengenal sesuatu, manusia itu kan melihat nih. Belum mampu mengidentifikasi secara verbal. Semuanya anak kecil belum tahu. Kemudian melihat bara sama nasi lebih menarik bara gitu, karena belum tahu sebab akibat. Mulailah dia mengenal warna merah gitu, mulai mengenal abjad, mulai mengenal kata, mulai mengenal istilah, mulai mengenal pemahaman, peradaban, dipreslah seakan-akan ya begini yang benar gitu kan. Itu konsep juga. Lalu gimana orang Jawa menerjemahkan suwung dengan bahasa sederhana, menjawab pertanyaan Hendra tadi, bahwa kita adalah muncul dari satu ruangan yang satu, bebas mau dimaknai apapun. Ada yang menyebut dengan teori Big Bang atau Big Bang, teori M teori gitu. Semua adalah rekayasa manusia untuk menerjemahkan kehidupan ini. Maka Tuhan mengunci dalam Islam, wa ma utitu ilma illa qalila. Aku berikan ke kamu itu hanya sedikit loh. Maka apapun yang kamu urai itu ya prasangkamu saja gitu. Maka Tuhan pun memposisikan dirinya, aku tergantung prasangka baku. Apa yang kita prasangkakan pada kehidupan, jika kita hentikan, dia seakan-akan jadi benar. Saya mengatakan apa? Seakan-akan jadi benar. Maka satu bahasa yang saya pelajari waktu saya ke Amerika, salah satu murid saya adalah seorang saintis, agamanya adalah Scientology. Scientology. Yang unik selalu dia, pertanyaannya gini,
Gini, gini, gini, gini. Oke, what if? Bahasa itu yang mengembangkan sesuatu. Iki gini loh kata Mas Hendra, suung itu adalah begini, begini, begini. Oke, dan saya juga mau begini, begini. Terus teman saya ngomong, bagaimana jika? Dan itu dasar saya meneliti sesuatu. Pertanyaan satu itu loh. Bagaimana jika X, bagaimana jika Y? Bagaimana jika tidak X, bagaimana jika tidak Y? Dan itu akan berkembang, Mas. Satu asumsi, pemikiran, ideologi, idealisme, konsep apapun, jika ditanyakan dengan itu, termasuk konsep ketuhanan, akan berkembang terus. Tanyaan saya, sampai kapan? Jika ada tidak, berhenti. Tan kenal kena ngopo. Ya terus saja tekoi itu kan. Orang Jawa simple, nggak mau membahas itu karena dia sudah percaya ada satu entitas sing maha kuasa, gak perlu dibahas mana. Sopo? Sing cet Lombok, rampung. Sopo? Tan kenal kena ngopo, rampung. Sang Murbai Jagat, rampung. Nah, tapi kan PR-nya bagaimana kemudian supaya kita bisa mengalami pengalaman suwung itu tadi. Yes. Karena kalau nggak mengalami kan ya... Bisa menyengaja mengalami. Nah, kira-kira begitu. Apa habit, apa kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita di Nusantara, yang jika kemudian itu kita lakukan secara konsisten, itu bisa membuat kita menyengaja mengalami suwung. Yes. Yang saya pelajari, Mas, mohon izin teman-teman praktisi yang paham suwung, yang saya pelajari dari guru saya, dari keluarga saya sendiri, dan saya meyakini kebenarannya, nggak mungkin dihapusi karomba itu. Orang Jawa itu banyak Mas caranya. Kapan saja kamu menikmati sesuatu dengan dasar keutuhan dalam kini, dengan sendirinya kamu akan suwung. Contoh, kamu yang nutuk-nutuk gini aja loh. Tung, 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 tung. Lama-lama kamu suwung. Maka di antara pencerahannya Rumi, menurut cerita, manakala Rumi jalan-jalan, ada pandai emas yang ngetuk-ngetuk, tung, tung, kemudian dia berputar masuk dalam tari Whirling Darwish itu. Kalau kita datang ke Zen, ke Shinto, ke Buddhis, tung, 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 tung. Orang Jawa simpel, tung, ikutilah getaran itu. Dengan sendirinya kamu akan suwung. Hilangkan persepsimu, masuki getaran itu. Mana itu? Nang, ning, nong, dung. Satu, berarti melalui musik. Dan yang kedua melalui tarian. Nikmati gerakanmu, niatkan sebagai persembahan kepada Sang Hyang hidup. Dengan sendirinya kamu akan nyampe ke sana. Melalui gerak, kemudian melalui mantra. Ono gitu, suwung dengan sendirinya apapun mantra. Intinya manakala kita mampu menikmati kekinian, apapun yang kita lakukan akan bawa kepada suwung. Jika kita niatkan tidak hanya pada tatanan aktivitas fisik, tapi saya akan masuk kepada manunggaling, kepada yang disebut dengan Sang Hyang Suwung tadi. Itu. Kalau misalnya kita berlatih untuk mindfulness, boleh. Apakah itu juga arahnya sama? Boleh. Mindfulness yang mana dulu? Contoh. Stay, ada di sini saat ini, gitu ya. Pokoknya tidak pikiran tidak dibiarkan ke masa depan dan masa lalu. Kan sebenarnya sumber masalah kita gelisah, kita overthinking gitu ya. Sesuatu yang belum terjadi atau menyesalkan itu kan. Iya, nah itu gimana? Oke. Saya ngajar juga mindfulness, saya belajar juga. Mau berlatih atau mau saya jawab? Jawab dan berlatih. Oke, jawab dulu ya, pelan-pelan ya. Kesadaran kita ini sejak bangun tidur tercecer. Iya. Tercecer karena rencana. Tercecer karena konsep. Tercecer karena angan-angan gitu kan. Lah, mindfulness itu kan kalau salah-salah nulis itu beda artinya, Mas. Kalau L-nya 2, full. Kalau L-nya 1 berarti hadir. Kalau full malah hakeh berarti kan. Lah, tugas kita adalah dalam hening mindfulness itu kita mengajak kesadaran yang tercecer itu. Ada yang tercecer ke rencana, kayak Mas Hendra, nanti malam aku. Lah itu dianggap sudah kita tercecer. Berapa yang kita cecer itu? Mulai dari rencana dengan teman, pekerjaan, keluarga, bahkan target personal. Bahkan target nanti malam aku mau bangun tahajud, itu kita tercecer. Lah, mindfulness mengajak kita hadir. Pertama, paling gampang, guru saya ngomong ada objek awal akhir namanya. Untuk masuk pada kondisi mindful atau suwung, namanya Satipatthana atau ngamati nafas. Ya kan? Nafas.
Nafas itu objek awal lahir. Meditasi apapun banyak mulai dari nafas, berakhirnya di nafas. Karena kenapa? Nafas itu nggak kemana-mana. Kalau konsep kemana-mana. Pemikiran kemana-mana, rencana kemana-mana. Tapi sekali nafas kita kemana-mana, berarti kan mati. Saat nafas masuk, nggak keluar kita mati. Nafas keluar nggak masuk kita mati. Maka gimana caranya? Satu, niat menyengaja. Menikmati adanya nafas dulu. Sebisa-bisanya. Banyak orang kemaruk, Mas, belajar meditasi. Atau mindfulness. Guru saya bilang, 1 detik saja kamu bisa bermesraan dengan nafasmu, itu udah baik. Hah? Saya bilang, iya. Kemudian baru 2 detik, 3 detik. Gitu. Gimana caranya? Contoh gini, saya ngomong nih kalau tidak terbiasa kan pikiran saya kemana-mana memikirkan konsep. Tapi karena sudah terbiasa, nggak terlalu noise pikiran saya. Kesadaran saya tidak terlalu kececer kemana-mana. Maka saya ajak pulang. Lah ngajak pulang itu harus ada kodenya. Orang Jawa beri kode 1 dengan aroma. Enak ya. Saat kita mulai merasa enak, kesadaran itu pelan-pelan hilang. Dan Jawa disambat, Mas. Jabang bayine Hendra kang manggung lahir ing dina 7 pasaran 5 Bali yo. Sing kececer ning Pakem Bali. Jawa kan diajak, Mas, Jabang bayine Hendra. Lengkap itu kang lahir ing dina 7 pasaran 5. Sing kececer ing masa lalu, kececer mindful ya. Lho, piye ta gitu. Opo iki wong Dia tuh Jawa Timur mana ya, mesti mulailah diajak. Tapi yang menarik itu mantra coba. Kang lahir eng dina 7 pasaran 5. Siapa manusia yang tidak ada di situ? Semua orang di situ toh. Nek ora Senin paing Jumat legi kan gitu kan. Mulailah Jabang bayine Hendra kang lahir dina 7 pasaran 5 kang manggon iki balik. Oh. Lek kowe kadon dolan ning masa lalu balik saiki. Balik ning masa balik. Nah, mulai ditarik dengan mantra. Kemudian yang kedua ditarik dengan aroma. Dan mulailah dia hadir. Kemudian ditarik lagi dengan dupa kukus, dupa menyaniki nggawa. Ora kukus nggawa. Nah, kan gitu kan? Itu diulang-ulang. Cara Jawa. Setelah mulai barulah niat ingsun menekung manunggal marang kersane Gusti mlebu saking nafas. Jawa ini kan begitu, pelan-pelan. Kita mulailah merasakan ritme. Tadinya saya tidak merasa sesuatu di jantung ini. Kok sekarang berdetak? Oh, berarti kesadaran ruang nafas saya mulai kembali. Pelan-pelan. Ulangi lagi. Hendra kang lahir ing dina 7 pasaran 5 Jabang bayine balik. Dung. Diajak suara lagi. Balik, Mas. Nggak ngalamin, tak? Jawa itu komplit. Jawa itu bukan hanya ritual fisik, tapi lengkap. Mantranya ada, aromanya ada, pakaiannya ada, hitungannya ada, apa mana? Alat musiknya ada, bahkan hadapnya kemana ada. Mau apa coba? Cuman kita kan terlalu jauh kita melihat. Sehingga kita tidak bisa suwung. Kita melihat, wah ini psikologi perkembangan, psikologi kognitif, wah ini Panjenengan kan termasuk gitu orang yang tadinya belajar segala sesuatu di barat, tapi akhirnya kembali sekarang ke ajaran Adi saya Narogong. dengan takluk, tunduk, hormat setelah saya menjelajah beberapa bagian di Amerika. Dengan sadar saya mengatakan, I must go home. Setelah saya pulang dari Hawaii dan saya pulang beneran ke Jawa membawa buku ini dan menulis saya di sini, saya pulang ke Jawa dengan kesadaran suwung tadi, ternyata Jawa ini luar biasa. Tapi yang namanya anak muda ada fase di mana, NLP itu begini, hipnosis itu begini, Loa itu begini, quantum jam itu begini. It's okay. Begitu saya aku tak balik mana. Macam mana menekung menengiat ingsun manunggal menetep nyawa di kerutane Gusti nurian tukang lain dulu mulai, Mas. Pakaiannya khusus, aromanya khusus, waktunya khusus, menemukan saya pelan-pelan kejawaan itu. Banyak teman-teman yang live TikTok tanya kalau mau beli buku The Miracle of Ho'oponopono di mana, silakan hubungi Mbak Dara ya, admin Doso ya. Nanti bisa dapatkan di situ. Sekarang Ki, aku pengen masuk pelan-pelan soal meditasi ya. Ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman, banyak sekali yang mungkin juga mengalami hal yang sama gitu. Pada saat kita mulai cari tempat, posisi untuk duduk, untuk meditasi, justru pikiran tuh makin ramai. Apakah ini tanda kita gagal atau justru kita sudah mulai sadar?
Itu aja? Iya. Oke, tak jawab. Kadang-kadang nih kita terlalu GR, playing victim. Kita GR, Pak. Tadi malam saya ngomong, kita GR pada suara motor, suara mesin, atau pikiran gitu kan. Kita merasa menjadi korban gitu. Satu, meditasi dengan bahasa sederhana dari berbagai guru saya kumpulkan ya, termasuk guru dari Tibet, dari Arab, dan keluarga saya sendiri. Ada orang menyebut meditasi adalah proses berhenti dalam kini. You have to stop and present moment gitu. Saat kamu menyengaja berhenti aja itu sudah meditasi. Walaupun kamu belum sadar. Kenapa? Minimal kamu sudah masuk pada state berhenti walau tatanannya fisik. Iya, iya, iya. Oke ya. Ojo mayak, Rek. Tatanan fisik dulu, mau tadinya lari. Oke, mulai berhenti fisik dan orang Jawa melakukan itu. Maka dibuatlah teknik coro duduk menetep menekung sembah silo. Udah nggak usah ngurusin pikiran dulu, fisik dulu, nyaman dulu kamu duduk silo. Dalam yoga disebut dengan mudra kaki atau mudra tangan. Berhenti secara fisik dulu, Mas. Karena kita udah bekerja, kita udah jalan-jalan gitu. Oke. Setelah mampu mulai berhenti menyengaja secara fisik, menikmati tubuhmu, pelan-pelan dinaikkan. Nafas. Ojo fokus wes pokoknya. Oke, setelah tubuh berhenti, kita pelan bawa kesadaran pada nafas. Bisa sambil praktek. Katakanlah aku begini kan. Ini kan saya jalan nih. Oke, menyengaja berhenti. Meditasi level ndek-ndekan. Aku menyengaja berhenti tatanan fisik dulu. Ngomong orang Jawa, aku sekarang berhenti di sini, gini. Mulai dari fisik. Oke? Dan yang kedua, setelah mampu menikmati, dudukku segini, pandanganku segini, kanan kiri. Vertikal itu gini, Mas. Kananku di sini, ini di sini, di sini. Kalau pendekar, ini kan. Fisik dulu, nyaman dulu. Maka ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam meditasi. Tatanan fisik dulu. Nomor 1, posisi kaki. Yeah. Seberapa nyaman aku dengan posisi kakiku ini? Apakah gini atau gini? Oke, kaki. Oke. Kemudian yang kedua, posisi pundak. Ganjel dikit. Coba dites. Oh, nyaman. Kemudian posisi punggung, tangan, bibir, mata, leher. Nyaman? Nyaman. Pelan-pelan baru mulai masuk pada yang lebih lembut. Maka meditasi itu ada 2, Mas. Fisik sama non-fisik. Lembut sama kasar. Setelah nyaman dengan fisik, bawa pelan-pelan. Coba aku tak ngamati nafas. Ojo pikiran sih. Kok rada berat ya? Tak ketuk-ketuk. Kok longgar? Mungkin ada memori di sini. Oke, gitu kan. Jawa tuh begitu. Lebih lembut, coba tak ketuk-ketuk. Kok lebih lembut ya? Gitu. Oke, setelah 3 kali lebih lembut, mulailah. Oh, nafasku masuk. Terima kasih Tuhan. Aku masih bisa bernafas. Tak tahan sebentar. Tapi kok los ya? Gitu. Lepas. Oh, nafasku keluar. Mulai nyaman, baru lebih dalam lagi. Pikiran. Baru tutup mata. Kok mantan yang muncul? Gitu kan. Loh, kok sosok mbah yang muncul? Loh, kok utang yang muncul? Apa yang harus kita lakukan? Nomor 1, Ho'oponopono 1, ngaku. I'm sorry, please forgive me. Kamu hadir, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Oh, mantan, kalau aku salah, I'm sorry. Oke kan? Ojo maya, gitu. Oke, gimana mulai? Berarti di situ sudah mulai ada kesadaran kita, ibaratnya kalau bisa bahasa kerennya itu, kita sudah mulai menjadi penyaksi. Kita adalah jagat kekosongan, semua yang muncul, kita anggap ini sebagai tamu dan kita akui, kita peluk gitu kan? That's it. Banyak orang yang terjadi, sorry to say, belajar meditasinya nggak komplit, Mas. Ada yang cuma di Google, ada yang di YouTube, ada yang baca buku, nggak pernah dibimbing. Imam Syafi'i, dalam satu kitab, saya belajar di kitab Ta'lim, salah satu syarat ilmu yang berkah itu adalah irsyadil ustadz. Ada pembimbingnya, Mas. Termasuk meditasi. Jadi kalau kita belajar pelan-pelan kayak tadi, duduk aja kata kakek saya, kata guru saya. Gak usah bahas sing nggak nyata dulu. Sing nyata-nyata yang paling mampu kamu kondisikan. Nanti saya sing fisik saja. Suara orang lain terlalu jauh. Pikiranmu terlalu nggak jelas. Fisik aja dulu. Oke, setelah nyaman baru. Nah, konsep meditasi statis sama mindfulness, ya kan? Ada yang bilang mindfulness itu peripheral kinestetik.
gitu ya. Nah, itu untuk pemula. Kira-kira lebih disarankan yang mana atau disesuaikan dengan pola kecocokannya masing-masing setiap orang atau seperti apa, Ki? Gini, ini bisa dijelaskan dari beragam ilmu ya. Kalau saya bahas dari NLP saja, supaya jelas ya, saya juga punya basic NLP yang sangat kuat menurut saya. Orang itu dibedakan dengan prep system, kecenderungan. Ada yang cenderung visual, auditory. Pernah dengar itu? Kinestetik, olfaktori kan. Betul. NLP punya itu, psikologi punya itu. Tapi dalam psikologi klasik atau ilmu Jawa, orang dibedakan jadi 4. Elemenmu apa? Oke. Di kelas saya membahas itu. Kalau elemenmu adalah angin, meditasi duduk itu gak cocok, Rek. Kamu alaminya mengalir, bergerak. Tapi kalau elemenmu tanah, duduk itu cocok gitu. Kalau Jawa begitu. Makanya kalau guru, kamu wirid, kamu nyuci, kamu ngasih makan kuda, kamu ikut aku. Beda-beda ya? Karena dasarnya adalah itu. Makanya kalau pertanyaan Mas, mana yang lebih cocok? Jika dikali lebih dalam lagi, orang Jawa melihatnya lebih presisi, Mas. Bahkan Ki As'ad waktu mondok kepada Ki Halil, kon gak usah sinauat, melu aku wae makani jaran. Gitu. Makani jaran. Karena sudah tahu. Lah, orang Jawa, guru-guru meditasi klasik, saya belajar dari kakek saya. Saya melakukan itu, menerapkan itu pada murid saya. Ada murid saya suruh puasa, nggak berdampak sama dia. Dia terbiasa lapar. Ada yang cocok wirid, tapi nggak suka silat. Ada yang cocok membaca, nggak suka wirid. Gitu. Lah, pertanyaan Mas Indra saya jawab dengan persepsi tadi, kembali ke NLP. Kalau Anda cenderung visual, ngamati objek cocok. Titik. Cepet bisanya. Oke. Nah, sampean belajar juga apa namanya? Generator dan lain-lain itu apa namanya? Human design. NLP simpelnya begitu. Kalau Anda cenderung auditory, meditasi dengan mantra cocok. Atau apa? Karena kecerdasanmu adalah auditorial. Kalau kamu adalah kinestetik, olfaktor dan lain-lain, duduk, diam, dan bergerak. Simple. Oke. Nah tadi pertanyaan jenengan, jika saya bedah, apa tadi namanya? Istilahnya kok apik banget. Mindfulness apa jenengan? Peripheral kinesthetic. Peripheral kinesthetic. Peripheral kinesthetic itu berarti ngamati secara fisik. Kinesthetic itu ada 3 kinesthetic itu. Kinestetik aroma, kinestetik pengecapan, kinestetik sensasi tubuh. Berarti kan dia pengamatannya dari situ. Nah ini kan pengamatan visual. Kalau ini kan auditorial. Lah, mana yang lebih cocok? Mau dikaji pakai ilmu mana? Kalau Jawa, tolak ukurnya 4. Elemenmu apa? Gimana tahu elemennya? Lah butuh guru lagi, gitu kan. Oke, gimana saya? Saya punya itu. Gimana saya? Coba kau jalan berdiri ambil sesuatu. Saya akan tahu orang ini elemennya apa. Maka saya akan nunjuk. Meditasimu cocok iki. Sudah pasti itu. Dia blueprint lah ono sih Bibi. Nah, elemenmu apa gitu. Nggak perlu repot-repot saya gitu. Makanya gitu. Terus gitu kan. Nah, dari sini, paham ya? Rosonya dikaji, apalagi logika. Ngaji roso dari berhala baru. I like it. Paham ya? Maka kalau kita ngambil bagaimana orang Jawa itu semua disentuh, Mas. Atas ketidaktahuan mungkin beberapa, disentuhlah dengan sebuah persepsi general. Bahasanya rutuk Contoh nih, aku nggak cocok aroma yang paling cocok yang membuat aku trans. You know trans? Trans itu fenomena hipnosis yang tenang, rileks, fokus, namanya trans. Muncul teori kembang 7 rupa. Apa esensinya, Mas? Nek gak cocok sing abang, mungkin sing kuning. Nek gak cocok sing melati, mungkin sing kenongo. Itu kecerdasan orang Jawa, Mas. Kecerdasan itu. Terus dibuat sebuah filosofi. Pitu, artinya pitulungan. Warna abang, artinya gila. Ngawur iso, dengan ilmu tambah jadi. Berarti kalau misalnya muridnya Ki Nuryanto ini orangnya overthinking, disuruh apa? Tadi tergantung dia kecenderungannya apa. Kalau dia orang yang cenderung auditorial, ya tak kon wirid, rampung. Kalau dia kinestetik, tak kon pencaan, rampung. Olahraga, rampung. Kalau dia visual, orek-orek, logoterapi, rampung. Nggak gampang ya, berarti jadi guru tuh ya. Dia harus bijaksana ya. Harus tahu sejauh mana kemudian karakteristik mesin tubuh murid-muridnya seperti apa gitu. Jika memang mau jadi guru, jika memang mau jadi penyampai ya iso-iso wae. Beda ya? Terus beda Pak. Iya. Apakah Anda messenger?
atau apa gitu. Kan? Kalau saya gitu, oh kamu puasa, selesai sudah, kecenderungannya begitu. Oke. Ada teman yang tanya, Ki, saya ini overthinking berat. Langkah paling sederhana untuk kembali sadar tanpa ribet teknik ini, teknik itu tuh gimana? Oke. Dia menyebutnya dengan overthinking. Siapa yang membuat istilah itu? Orang barat mungkin ya? Enggak, dia siapa yang membuat? Dia kan? Dia. Kalau NLP, simpelnya ganti istilahnya. Apa? Ya, overthinking mau kamu maknai apa? Hmm. Oh, saya ini adalah orang yang cerdas, bisa memikirkan banyak hal. Tapi gimana caranya supaya terkontrol? Ganti istilah, selesai. Itu namanya reframing kalau di NLP. Reframing ya? Reframing, bingkainya yang diganti. Halnya sama tapi ganti. Efek kah? Dampaknya, kontennya atau konteksnya. Oh. Konten atau konteksnya. Overthinking. Apa ya benar jeneng overthinking? Coba di frame. Aku ini gak overthinking, aku cerdas, mau gak terarah. Gimana cara supaya terarah? Mulai pelan-pelan mengamati satu persatu. Oh ini. Udah, berarti berhasil. Tesla itu overthinking, Pak. Kalau nggak overthinking, dia nggak akan bisa mikir macam-macam. Nah, dalam satu riwayat, Tesla bisa membuat mesin dalam pikirannya. Tanpa menggambar. Nah, berarti satu, kalau bahasanya nggak mau mikir teknik macam-macam, ganti istilahnya. Contoh, Mas. Bodoh sama nggak pinter. Lebih enak mana didengar? Nggak pinter. Kere karo miskin, enak mana didengar? Miskin. Oke, maka dengan mengganti istilah, makna di kepala akan berganti. Iya. Cara paling simpel, karena yang ditanya adalah cara paling simpel. Cara yang kedua, menggunakan cara yang lebih spesifik, meditasi. Gimana caranya? Kenapa kamu overthinking? Karena kamu nggak percaya pada kehidupan itu aja. Sufi ngomongnya, kamu overthinking, imanmu lemah, titik. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kamu inginkan, tahu, ya sudah, pasrahkan aja. La haula wala quwata illa billah. Itu aja baca. Selesai. Jika sufi. Oke? Kalau meditasi secara umum, mindfulness, kembali ke nafas. Saat pikiranmu terlalu aktif, coba tarik kesadaran pada nafasmu. Atau yang kedua, pikiranmu terlalu aktif, coba diganti. Yang aktif fisikmu. Nanti pikiranmu akan melemah. Iya. Terjawab udah. Harus tak jaluk kudil be, ngomong-ngomong. Benar. Karena terbukti ya, misalnya kita ini pikirannya kenceng banget gitu. Pada saat siangnya tuh olahraga, malam mau tidur tuh beda kondisinya. Lebih enak. Overthinking itu mereka mager secara fisik, sehingga yang lebih aktif pikirannya. Jadi tarik dengan cara yang gampang. Lari lah, nge-gym lah, pencaan lah, renang lah, pasti tidur. Oke. Nah, sekarang aku pengen masuk ke ini. Banyak kan teman-teman di Ngaji Roso tuh yang sebenarnya belajar ke banyak narasumber tuh karena memang dia merasa bahwa dirinya itu mengalami penderitaan yang nyata gitu. Tapi kalau dari perspektifnya panjenengan, apakah itu benar-benar penderitaan tuh benar-benar nyata atau hanya konstruksi pikiran yang terikat pada waktu? Kita pengen ngomong soal ilusi waktu. Pertanyaannya apa gitu ya. Orang menderita itu ciri-cirinya, kalau saya meminjam istilah guru saya, karena 3. Guru Gede Brahma, saya meminjam istilah beliau. 1, karena penolakan. Kita nggak suka pada sesuatu, kita tersiksa, makanan ditolak, ya kan, ruang dikritisi, suami, karena jadi penderitaan selalu karena ada penolakan. Kemudian yang kedua, setelah kita menolak, adanya ketidaktahuan. Terus menolak, yang kedua adalah ketidaktahuan. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan. Jadi penderitaan itu nanti akan pemicunya rata-rata dari situ. Yang kejahatan tertinggi, kata Dalai Lama, adalah kebodohan. Penderitaan tertinggi selalu dimulai dari ketidaktahuan. Nah, penolakan dikalikan dengan ketidaktahuan, dan itu double penderitaannya. Lalu, apa yang dimaknai dengan menderita? Ada, oh saya menderita, disakiti oleh keluarga saya. Nanya ke dalam. Kenapa semut lebih memilih gula padahal di depannya ada kaca gitu? Ini hoponopono. Karena itu yang disukai semut, yaitu gula. Sama, kenapa kamu menderita sama keluargamu? Mungkin kamu punya asumsi, keterikatan, sudut pandang, atau ketergantungan pada sosok itu, tapi tidak seperti yang kamu inginkan. Nomor 1, toh. Maka tidak ada yang disebut dengan orang pelit, manakala kamu tidak pernah berharap minta sesuatu pada dia dan tidak dikei.
Orang kita katakan pelit karena pernah kita minta terus udah DKI gitu kan. Maka dengan mudah kita memberi makna pelit. Menderita akhirnya. Satu karena sosok. Kemudian yang kedua menderita karena hidup. Ya tadi. Penolakan atau ketidaktahuan atau perbandingan. Hati-hati membandingkan. Anda punya HP, umpamanya iPhone 17, dibandingkan dengan iPhone 10, langsung Anda menang. Karena bandingannya ke bawah. Tapi Anda punya iPhone 17 dibandingkan sama orang punya BMW, gulung komeng. Bukan penderitaannya tapi karena Anda membandingkan. Nah, satu cerita, saya kalau di kelas ngajar, ada satu murid, sedikit cerita, satu murid yang nangis-nangis nggak mau kembali ke rumah karena nilainya 5. Duduklah dia di pohon itu, nggak mau kembali, tiba-tiba datang temannya. Kenapa nggak mau pulang? Aku takut kembali karena ada nilaiku nggak bagus. Emang berapa? 5. Terus dia, aku 4. Malah kamu goblok katanya. Yang tadi dia menderita, dia bisa ngomong goblok sama temennya yang 4. Akhirnya dia berani pulang. Paham maksud saya? Penderitaan itu karena kita salah membandingkan. Ya, salah membandingkan dan dia tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, menderita atau suffering bahasa Inggrisnya adalah karena kita tidak mau menerima proses secara utuh. Suffer itu apa contohnya? Tidak utuh. Orang bekerja belum selesai dijaluk bayaran, gitu. Hidupnya masih diproses, dia angan-angannya sudah kemana-mana. Kita tidak mau berproses. Meditasi tadi suffer baru duduk sudah kemana-mana. Coba dinikmati dulu. Gasing itu kan puter, lama-lama hilang. Kita masuk ke itu mas, ke ruang obat atau apotek, lama-lama kan baunya menyengat. Saat kita sudah duduk di situ 5 menit, baunya akan berubah. Atau begitu mati lampu, semua terlihat gelap. Tapi saat kita diam menikmati, sebentar lagi kita akan melihat terang. Tidak sabar pada proses. Oke. Bisa dipahami ya? Iya. Berarti kebanyakan orang menderita karena salah satunya juga termasuk ekspektasi. Ya, dari memori dan ekspektasi gitu. Tapi kan itu semuanya sebenarnya tidak akan terjadi. Mau ekspektasi, mau khawatir nanti begini. Itu nggak akan terjadi ketika kita selalu hadir di momen sekarang. Ya nggak? Bahasa ini mengerikan, Mas. Ini bahasa pencapaian yang ditemukan oleh Dalai Lama. Tapi itu lagi nih, ini ada bahasa yang ditemukan oleh orang yang sudah dan 3 strip 1 sabuk hitam diucapkan oleh polos. Hati-hati. Maka salah satu pesan guru saya, hati-hati mengambil quote yang sudah diucapkan oleh Rumi, yang ditemukan karena pencapaiannya, tapi kamu pakai pada kamu yang baru mulai. Hadir di sini saat ini, itu simple sekali ucapannya. Tapi nggak segampang itu, Mas. Gitu. Itu tirakat pikiran nggak sih? Walah, itu salah satu bentuk tahu diri. Ya. Jadi yang membuat kita salah satunya menderita adalah kita tidak tahu diri. Ungkapan bentar, Ki. Itu berarti saat kemudian kita bisa konsisten hadir di sini saat ini, itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Pencapaian yang tidak segampang yang diomongkan. Dia sudah jatuh bangun dalam meditasi, dia sudah jatuh bangun dalam sedih, jatuh bangun dalam sakit, baru saripatinya adalah hadir dalam kini. Tapi ini diambil oleh orang yang baru baca buku meditasi. Di sini saat ini kini tidak ada kesedihan. Prat. Hati-hati dengan istilah itu. Kita harus tahu diri. Ini kalau bela diri nih, saya tukang buat sapu dan sertifikat. Ini hanya bisa dilakukan oleh strip peluru gitu. Jangan sekali-sekali. Kenapa? Kamu harus melewati sakit dulu untuk ke sini. Mungkin ada yang bertanya. Berarti ribet dan hidup. Enggak ribet. Kalau kamu nggak punya pondasi yang utuh, kamu akan kembali pada penderitaan yang sama. Nggak punya pondasi untuk menuju hadir dan kini saat ini itu. Mergo kamu hanya punya konsep tentang hadir dalam kini, tapi nggak punya pengalaman dalam hadir. PR-nya kan bagaimana kemudian setiap orang tuh mampu mengalami hadir di momen kini saat ini. Cuman itu nggak bisa, Pak, kalau hanya didapetin dari baca bukunya Eckhart Tolle. Jadi memang harus mengalami suffering dulu, rata-rata begitu. Siddhartha untuk menemukan jalur titik tengah sampai garing loh, Pak. Sampai dia menemukan jalan tengah. Dia mencari sampai kering lah. Kita kok baca bukunya Pak Tolle dengan segampang itu hadir dalam kini gitu. Dasar yang mau kita bawa untuk ke sana itu apa?
Karena meditasi itu bukan konsep, Pak. Meditasi itu pengalaman. Hmm. Nah, emosi itu adalah hasil dari sebuah pengalaman gitu. Makna-makna yang kita dapati dari pengalaman, sehingga gini, contoh gini. Satu waktu murid saya telepon saya, dua-duanya. Dia telepon di Lamongan, saya nggak sebut namanya. Anaknya panas. Panas sampai dia khawatir step. Yang satu S2 manajemen, S2, yang satu dia sekolah kimia gitu di UNER gitu. Saya bilang, oke, secara sekolah kamu mumpuni sekali, tapi dalam mengasuh anak kamu kan nggak mumpuni gitu. Ini sudah saya lakukan gini, saya bilang, oke, kamu ambil bawang putih ya, mau parut, kamu tempelkan di kakinya, kemudian kamu kasih kaos kaki, tunggu setengah jam, dingin dia. Artinya apa? Pengalaman menjadi bapak itulah yang bisa menyelesaikan masalah dan mampu membuat saya hadir dalam kini. Saya masih bisa ketawa, mereka sudah pucat. Apa maksudnya? Mungkin dia akan ngomong sepele, hanya bawang, kasih minyak putih, kasih kaos kaki. Tapi pengalaman jatuh bangun menemukan anak panas itu kan dia belum lama. Tapi bisa nggak panjenengan menjelaskan kenapa kita semuanya ini ya lebih mudah hidup di masa lalu yang menakutkan atau masa depan yang ditakutkan ketimbang kemudian di momen kini itu kenapa? Sebabnya apa gitu? Tidak terlalu akrab dengan saat ini. Ya, meditasi itu kan bahasa lain dari mengakrabkan kekinian. Menikmati nafas. Berapa lama? Saya saat retreat, jam 4 sampai jam 10 malam. Selama seminggu. Untuk mengakrabi saat ini. Pernah nggak sampai pada titik itu mengakrabi kekinian? Kalau bahasa saya mengakrabi kekinian toh. Kalau bahasa Mas Hendra kenapa? Ya karena nggak punya pengalaman akrab dengan dirinya. Oke. Kita, kamu tahu nggak ada sesuatu terjadi di Iran? Udah nyampe ke Iran. Iya ya. Jauh loh Iran itu. Iya. Dan harus ngongkos berapa itu secara fisik? Ternyata Amerika itu udah nyampe Amerika. Belum lagi reuni. Tahu nggak waktu kita TK dulu, udah nyampe TK. Oke, clear? Belum lagi, Ngaji Roso tuh sekarang macam-macam loh gitu. Narasumbernya ada yang begini-begini. Di Ngaji Roso. Pulang ke teman-temannya ngobrol lagi. Lah, kita sudah dibawa kemana-mana secara emosi, mental, dan kesadaran. Kita tidak terbiasa memberi waktu kepada diri untuk akrab dalam begini. Oke. Terus Ki, pada saat kemudian kita mulai berlatih untuk akrab dengan dalam kekinian, apa itu istilahnya? Biasanya akrab dengan kekinian. Itu bahasa Nurianto lagi ya. Biasanya ada bonus-bonus yang kita dapatkan. Salah satunya mungkin ya hidup itu akan terasa nggak tahu kayak kita tuh nggak takut dengan apa-apa yang akan terjadi ke depan, nggak takut gitu. Terus intuisi menjadi lebih peka. Terus kemudian yang tadinya kita itu melekat terhadap A, B, C dan seterusnya itu mulai terminimalisir gitu. Nah, kenapa ada efek-efek seperti ini saat kita mulai mengakrabi kekinian? Oke. Saya ingat waktu saya ikut retreat sama Mingyu Rinpoche. Guru, kenapa meditasi bisa membuat orang pintar? Kira-kira jawabannya gitu, pertanyaannya mirip tak? Jawabannya simpel. Kenapa orang nggak pintar, ingatannya tidak bagus? Tubuhnya nggak tenang. Oke, kenapa nggak tenang? Ya tersiksa karena memori, ketakutan, kemarahan, kebencian, keterikatan ke masa depan. Manakala kita terbiasa membuat tubuh ini baik-baik saja, fungsi motorik kasar dan halusnya akan maksimal, Mas. Oke, jadi kenapa kecerdasan itu muncul? Karena tubuh ini saat dia tidak terbebani, ibarat gini nih. Kenapa bateraimu cepat habis? HP. Dari sekian yang cepat menarik baterai habis itu internet, nyetel musik, atau ngegame. Game tuh sama. Dari sekian yang banyak mengambil energi kita dalam hidup itu adalah game, permainan pikiran kita. Saat pikiran kita terbiasa bermain, energinya habis, Mas. Energi untuk merecovery tubuh nggak ada. Membuat cerdas sudah nggak ada. Recovery aja udah nggak ada. Apalagi membuat dia bekerja baik-baik saja, menjadi sehat, menjadi punya intuisi, menjadi bening. Kehabisan. Oke? Karena game-nya terlalu banyak. Gitu. Bisa ditangkap ya? Itu yang sering terjadi. Nah, sekarang nih,
kembali lagi ke soal mindful tadi ya, Mhm, mhm, hidir mengakrabi kekinian ya. mhm, eh Gimana caranya kita bisa membedakan pada saat kita tuh bener-bener sedang aware, mhm, ya, sedang sadar, mhm. dan kita tuh sekedar berpikir bahwa kita sedang sadar gitu. Itu tuh bedanya apa? Oke. Tadi saya ngomong meditasi selalu dua, fisik dan non-fisik. Satu, tolak ukur sensorik. Tolak sensorik itu adalah panca indera. Hmm, Pendengaranmu itu menjadi lebih jelas. oke. Penglihatanmu lebih nyata. Penciumanmu menjadi lebih baik. Itu secara fisik. Kemudian yang kedua, sensasi tubuh menjadi lebih peka. Bahkan lebih bagus lagi. Oke. Itu secara fisik. Oke, paham maksud saya? Mhm. Saat mata kita menjadi lebih peka, lebih jernih, pendengaran lebih Responsif. kuat gitu kan. Itu secara fisik. Kemudian yang kedua secara non fisik. Aku peka pada nafasku sendiri. Aku peka pada pergerakan pikir. Oh, aku sedang memikirkan bapakku. Oke. Kita mampu melihat pergantian scenes di layar pikiran kita. Oh, Tidak iya, kita iya, mampu iya, 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 menyaksikan karena iya, kita iya. melihat secara lambat. Oke? Itu secara non fisik. Tapi secara fisik satu sensori tubuh bagus. Oh, ini kono kok panas ya? Ada apa? Oh, ternyata ada unsur api. Bahkan salah satu guru saya, jarak berapa meter dia akan tahu di situ ada sumber. Karena terbiasa connect pada itu kan. Kemudian yang kedua panca indera menjadi lebih bagus, kesadaran pada lebih nafas lebih bagus. Kemudian kesiagaan. Kenapa kok monyet mulai turun, macan, oh berarti akan terjadi letusan gunung. Sadar, kalau lama-lama terjadilah intuisi. Kemudian kepikiran, penyaksian layar-layar pikiran kita punya space, Mas. Sehingga kamu jangan muncul dulu, aku tak menyaksikan ini. Menjadi ruwet itu kan saat begini. Eh, sebentar, sebentar. Tadi kan sebut soal macan turun dari gunung Oh, oh, ketika oh, kemudian oh. mau ada bencana. Eh, Kenapa binatang-binatang itu semacam dia kayak tahu apa karena dia nggak pakai sendal? dia pakai sensor Oh, bukan karena nggak pakai sendal tubuhnya ya? dan dia nggak pakai sendal. Ya, dia yang pakai sensor salah satunya kan Ngefek ini dong toh. berarti nggak pakai Sangat sendal ngefek, itu. sangat ngefek. Sangat ngefek. Saya mengatakan pakai sensor. Satu sensor tubuhnya, sensor ininya. Hmm, Terjadi loh itu. Ada saya dulu tim SAR di Merbabu sana. karena mungkin karena apa Kinuryanto kan juga pelaku ya. Aku, Pernah, pernah, pernah pernah. aku lama Mm-mm. gak Aku sensor. pernah dengar soalnya Mas Gobin tuh ketika mau ada bencana gitu, dia tuh kayak Kerasa, kerasa, iya, kerasa. kerasa. Saya ngalami itu. Di silat aja kita di laki ada tiga rasa tadi, rasa di dalam, rasa jarak, rasa anggang atau rasa jauh. Itu dilatih bisa, Mas. Sampai pada tatanan, oh, kamu ada niat ya. Gitu. Kalau yang kedua, nempel, kamu pengen ngene ya. Gitu. Hmm. Bisa dilatih. Dan kepekaan-kepekaan itu dalam meditasi akan mampu kita rasakan manakala kita cukup punya waktu, apa tadi Mas bahasanya? Mengakrabi. Akrab dengan diri sendiri. Mhm. Akrab dengan fenomena nafas, berarti meditasi nafas. Akrab dengan fenomena tubuh, berarti suhunya, pergerakannya. Mhm. Kemudian apa lagi? Akrab dengan fenomena pikiran. Nah, saat kita terbiasa akrab, terjadi begini, siapa itu? Dia mesti Habib, kok ngerti? Rambutnya. Hmm. Saya akrab. Bahkan Gus Dur pernah ngomong, Gus Dur lupa sama saya, ingat, kok bisa Gus? Ambune. Oh. Keakraban itu menjadi masalah saat kita tidak punya keakraban yang baik gitu kan. Mhm. Cenderung saya tadi malam ngomong kita akan membawa HP kita ke counter manakala terjadi sesuatu karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Mhm. Mereka gak akrab. Lah meditasi nama lain dari bahasa yang saya sebut tadi memberikan ruang atau waktu akrab dengan diri sendiri lebih lama. Oke. Menyengaja. Mhm. Katakanlah Mhm. retreat selama 1 minggu, mulai pagi sampai pagi lagi selama seminggu itu berdampak. Tapi meninggalkan HP selama 10 menit aja kita sudah nggak mampu Makanya gitu di kan. barat orang sudah mulai aware untuk Diet diet internet, dan diet cahaya. cahaya. Ya. Kita baru diet karbo. Oh, mereka sudah diet internet dan diet Baru cahaya. berusaha diet kata-kata atau diet pola pikir. Iya, Di iya. sana di salah satu daerah di Costa Rica ada namanya diet cahaya. Di waktu tertentu cahaya yang dihasilkan oleh listrik mulai dikurangi tapi cahaya yang dihasilkan oleh lampu teplok. Oh iya, iya, iya. Kemudian diet radiasi motor, knalpot mulai dikurangi. Kemudian Mhm. radiasi wifi
mulai dimatikan. Dan ternyata setelah diteliti, tidur lebih angker. Persis seperti saat kita tidur dalam kondisi lampu terang sama lampu mati. Beda. Lah kita ini sudah lampu nyala, wifi nyala, apa namanya Mas? Musik nyala. Ya sudah, cuman matanya aja yang tidur. Sehingga yang muncul apa? Mata tidur, pikiran lompat-lompat. Nah, kita nggak rest in moment gitu kan. Tapi tubuh kita saja yang istirahat, tapi pikiran kita sebenarnya belum selesai. Karena recovery-nya tidak utuh. Maka bangun tidur, pegel sih karena prosesnya nggak selesai. Dari malam saya tidur jam berapa? 2 jam, Mas. Aku 5 jam. Balah, aku jam 5 wis di depan aku meditasi sebentar gitu. Karena kualitas. Aku ngomong, ayo tubuh istirahat total. Aku tadi sudah mulai ada. Nanti jam 5 subuh kita bangun. Kualitas ya tidurnya. Kita membuat kesepakatan dengan tubuh. Ayo turun. Oke. Mungkin ada teman-teman kita yang baru join di live itu yang belum kenal, belum tahu tentang Ho'oponopono. Kinurianto Adipuro itu salah satu penulis buku The Miracle of Ho'oponopono. Ini makhluknya. Ini mungkin gini Ki, dijelaskan sinopsis dan pengimplementasiannya secara singkat di-spill dan manfaat kegunaannya untuk apa. Cocok. Di dalam menghadapi problematika hidup yang kadang bikin orang stres dan lain sebagainya dan seterusnya. Sambil ditunjukin Bo. Oh ini ya? Iya, nanti teman-teman bisa beli di Ngajiroso ya. Aku promokan bukunya ya. WA aja. Hubungi admin. Kalau bahasa orang-orang sekarang, saya nggak promosi buku, saya promosi manfaat. Anda mau tenang, mau sehat, mau bahagia, monggo. Buku itu hanya sebuah alat. Gitu. Oke, saya jelaskan. Ho'oponopono hadir menjadi berkembang manakala seorang Dr. Helen, namanya gurunya guru saya, berarti mbah guru saya, Mas, melakukan sebuah praktek yang sangat wow pada waktu itu. Menyembuhkan beberapa orang gila tanpa ketemu. Tanpa ketemu. Dan diragukan oleh banyak psikolog, psikiatri pada waktu itu. Wow itu, booming sekali itu pada waktu itu. Yang membuat Ho'oponopono booming adalah salah satunya adalah itu. Gimana? Orang Barat selalu bertanya, kenapa? Dan bagaimana? Nggak mungkin gitu. Dr. Helen bilang, mungkin aja. 1. Kenapa orang menderita? Helen menyebutnya, dia defisit cinta. Sudah pasti cinta pertama adalah pada dirinya sendiri. Orang yang bermasalah, orang yang stres itu sudah lupa memberikan cinta kepada dirinya. Yang pasti kadang mandi nggak teratur, makan nggak teratur, mikir sudah pasti nggak teratur. Maka di Ho'oponopono salah satu intisarinya adalah I love you. Apa yang dilakukan oleh Dr. Helen? Di-scan-lah nama-nama itu. Karena sudah terbiasa, Mas. Oke, aku katakan kepadamu, wahai Hendra, ini. I love you, I love you, I love you, thank you, I love you, thank you, I love you, thank you. Pada semua hal yang menghambat lahirnya cinta murni kepadamu, silahkan pergi. Sembuh. Apa tadi? Penderitaan, salah satunya pemicunya adalah kita defisit cinta. Dan cinta yang utama adalah pada diri sendiri. Rata-rata orang bermasalah tidak punya waktu yang utuh untuk mencintai dirinya, apalagi mau ngajak dirinya meditasi. Kenapa mandi aja nggak sempat, mikir sudah nggak sempat, dan lain-lain gitu kan. Maka Ho'oponopono mengajari tentang kekuatan cinta. Kemudian yang kedua, tentang keberlimpahan pembersihan. Kita setuju bahwa agama setuju bahwa kalau kamu bersyukur akan ditambah nikmatmu gitu kan. Nah, Ho'oponopono mengajak membuang hambatan-hambatan emosi yang menghalangi rasa syukur hadir dalam diri kita. Kalau kita mensyukuri kesehatan, kesehatan akan membaik. Kita mensyukuri cahaya dalam diri kita, cahaya itu akan semakin terang. Maka ada satu ritual kita menyukuri, aku mengasihi diriku seutuhnya, I love you, thank you. Oke, syukur bermanfaat untuk menyembuhkan, menghambat emosi-emosi yang tidak jelas, bahkan problem-problem finansial ya, kalau kita tahu kan. Kemudian yang ketiga adalah tentang maaf. Di antara sekian banyak yang memicu problem masalah persahabatan, keluarga, relationship adalah tentang ketidakmampuan memaafkan. Saat kita sudah tidak mampu memaafkan diri kita yang pernah gagal, diri kita yang tidak mampu, diri kita yang kurang, kita akan bermasalah terus pada diri kita. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak mampu memaafkan orang lain, kita bermasalah pada orang lain. Seumur hidup itu akan menjadi data sampai kita membersihkannya. Maka Ho'oponopono mengajak membersihkan diri melalui pemaafan, membersihkan orang lain menuju pemaafan. Manfaatnya apa? Sudah pasti sehat secara fisik, secara mental, dan
emosional. Kemudian yang terakhir, kejujuran. Jika Mas Hendra pernah melihat orang main bola, main volley, kita akan mampu mengolah bola itu kalau kita nerima. Ya kan? Passing, diterima itu kan. Lah, Ho'oponopono ngajari kita, udahlah nggak usah pura-pura positif. Ngaku saja kalau memang kamu sakit-sakit. Tuhan, hari ini saya sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya akan mengambil tanggung jawab ini. Ini